lu siap jadi model, lu harus siap diapain aja, kayak ditelanjangin dan lain-lain itu harus Beneran siap. kayak gitu? Kalau misalnya badan kurus tuh sebenarnya juga ya nggak apa-apa, as long as you sehat. Kenapa gua harus repot? Pakai turban botak tangannya. Apa Enggak sebut? sih, sebenarnya botak tengah, samping, kanan, kiri semua sebenarnya. Itu dreadlock dong namanya, coy. Enggak Kayak dong, enggak ya? enggak. Itu namanya kanker. Astagfirullahaladzim. Oh, dekatnya disuruh majuan dikit, mikrofonnya nggak kedengeran. Kalau nggak lu tarik aja kalau misalnya. Kalau nggak lu tarik aja biar lucu. Biar kedengeran maksud gue. Dah, gitu. Jadi kita mau ngomong apa nih, Kak? Kalau nggak ada yang diomongin, mendingan pulang aja lah. Iya, lu bete ya karena baju gue gembel gini. Ih, gimana sih jadi host kayak gitu? Nggak Iya. boleh kayak gitu. Coba belajar dulu deh. Gue nggak tahu bintang tamu gue hari ini top model Asia, cuy. Teman-teman semua, balik lagi di Studio Kecil Podcast. Podcastnya kecil, isinya gede-gede kayak orangnya. Ini lihat gue nih, gede banget. Dan gue, sorry guys ya, nih hari ini tuh gue nggak prepare banget. Dan gue nggak tahu bintang tamu gue hari ini tuh top model Asia, cuy. Mana ada? Enggak dong. Bener Belum, ah. belum. Bismillah ya. Bismillah, amin. Doain aja semua orang ya, aku jadi model untuk photoshoot hewan. Itu my biggest dream. Kenapa? Gak tahu. Nggak tahu. Karena nggak ada yang foto kayak gitu, unik aja menurut aku. Oh iya juga sih. Teputan untuk Nurin, teputan dulu dong. Gue kedatangan banyak fans-fansnya Nurin di sini nih. Nurin, who are you? Who are you? Aku itu Nurin, ya. Jadi aku sebenarnya datang ke sini as a model, cuman aku juga punya side job as an makeup artist, juga lagi kuliah juga sih. Kuliah juga. Tapi emang dari dulu Udah jangan kepanjangan. cita-citanya model? Dikit aja. Oh enggak ada cita-cita. Nggak ada. Enggak ada. Terus bisa jadi model tuh piye, Nurin? Nggak tahu kan, jadi awalnya itu sempat diundang jadi muse gitu kan buat makeup. Nah habis itu terus ditanya sama si MUA-nya gini, kayak kamu kenapa nggak jadi model aja gitu kan. Terus gimana emang jadi model, ada profesi jadi model gitu kan. Itu umur berapa, sorry? Itu umur berarti 17. SMA dong? Oke. Kelas 3 ya? 3. Ya. Nah terus pas lagi udah kayak gitu, kepikiran tuh kenapa nggak jadi model apa segala macam. Terus kayak emang tahu ada profesi jadi model, cuman nggak tahu karena emang nggak pernah ngelihat industri itu. Jadi sempat nyari-nyari modeling school gitu. Terus pas di situ aku pikir kita tuh jadi model harus datang terus gitu ke orang mau nyari model apa segala macem. Nah ternyata dari situ aku jadi tahu ada yang namanya agency. Nah pas disuruh kayak habis kamu kelas mendingan kamu cari-cari agensi aja. Terus habis itu aku nggak sengaja malah ketemu sama agensi aku yang sekarang di Persona. Dia itu lagi buka model search gitu di TikTok. Terus aku langsung kayak apply segala macem. Terus ternyata keterima. Dan itu juga sebenarnya ada seleksinya, nggak langsung kayak apply terus keterima gitu. Jadi seleksi kayak udah dari beratusan orang ke berapa puluh orang, terus ke belasan orang, akhirnya kita masuk gitu. Itu keterima dari berapa orang tadi lu bilang? Dari waktu itu kurang lebih 300-an. 300 yang keterima 11. Yang keterima 12. 12. 12 setengah. Enggak, 13. Oke. Apa syarat menjadi model? Apa yang membuat orang diterima menjadi model? Kalau buat aku sekarang ya, mungkin karena industrinya udah lebih maju dan kayaknya udah benar-benar ngelihat beauty standard itu lebih luas. Jadi sebenarnya kayak standarisasi model nggak kayak apa yang kita lihat dulu gitu, yang harus tinggi, putih, langsing, rambut panjang gitu. Sekarang udah lebih luas lah gitu, ibaratnya sekarang udah ada curvy model, dan sebenarnya kayak ada turban model pun seperti aku juga itu baru. Karena apa ya, ibaratnya lu siap jadi model, lu harus siap diapain aja, kayak ditelanjangin dan lain-lain itu harus beneran siap. Kayak gitu? Nggak literally gitu kali? Nggak literally, mungkin kayak emang kan kita bisa ngelihat brand sekarang udah mulai banyak gitu. Terus marketnya juga ada yang memang pakaiannya agak-agak slutty gitu kan. Iya, Nah paham. pasti butuh model yang udah ready ditelanjangin gitu dong. Nah tapi sekarang aku pikir kayaknya industri udah lebih luas
Dan aku sebagai turban model pun jadi lebih enak lah, ibaratnya kayak brand-brand juga bisa ngelihat aku berhijab tapi bisa dipakein baju kayak gimana aja gitu. Tapi tidak menghilangkan kayak identitas si hijabnya itu. Si hijabnya itu. Betul. Gue pengen mendalami soal turban model. Ini ada beberapa pro dan kontra terhadap turban model. Bener-bener. Ada yang bilang, ini fine, di beberapa negara Islam juga pakai style seperti ini. Tapi ada yang kayak, tapi kan dia nggak menutup leher, nggak menutup apa, menutup telinga gitu. Sebenarnya gimana sih, Nurin? Kalau buat aku mah ya kayak masing-masing aja ya. Karena setiap orang kan pasti ada progresnya. Itu pula kalau misalnya emang lu pengen jadi full hijabi yang bener-bener muslimah, ya gak usah jadi model, ngapain gitu. Ya juga ya. Iya kan? Ya juga ya. Karena ya namanya juga kita difoto, terus dipajang, jadi bahan untuk jualan. Terus lu menjudge kita yang turbanan gak bener hijabnya, kayak jadinya nggak nyambung, kiblatnya kan beda. Dari elunya aja udah nganggapnya hijab ini emang bener-bener buat yang bener-bener muslimah dan lain-lain. Tapi ya kalau lu lihat orang ini udah jadi model, ya harusnya nggak ke situ sih mikirnya. Ya juga gitu sih. sesimpel gitu aja. Ya juga sih. Dan juga kan yang lu foto ketika pakai turban itu bukan brand yang Islami banget gitu, ya kan ya. Sama sebenarnya ada ya beberapa brand yang emang ikoniknya di muslimah dan lain-lain. Yaitu orang yang nggak pakai hijab juga bisa dipakai hijab kan. Ya juga. Cuman benar. why would they choose me buat jadi modelnya Ya, mereka? Kan itu ya. alasan kenapa gua akhirnya kerja gitu. Tapi sekarang ketika lu sudah dikenal menjadi turban model, ketika ada tawaran untuk tanpa turban, tanpa hijab, would you take it? Enggak. Enggak ya, emang Enggak, sudah. karena emang dari awal kontraknya pun udah jadi turban model. Oke. Kalaupun melepas di jalan nggak bisa. Benar. Nah, ngomong soal agency modeling dan lain-lain, itu sebenarnya dibayarnya, ini gue pengen tahu ya. Dibayarnya itu per photoshoot, per apa sebutannya sih bahasa ininya, per SOW apa ya? SKU atau per project atau emang ada gaji bulanannya kayak gimana? Kalau aku enggak, di manajemen aku khususnya untuk aku ya, mungkin di manajemen lain beda. Itu tuh dibayarnya per project, per foto, bisa video, bisa juga kayak campaign dan lain-lain. Enggak per bulan sih. Jadi kalau emang sebelum kita nggak dapet job ya udah nggak dapet job, nggak ada duit. Benar. Gitu. Oke. Nah, terus gimana menurut lo beauty standard di Indonesia sekarang? Sekarang sih masih ada mata-mata yang ngelihat beauty standard itu masih belum luas ya. Sebenarnya kayak agak kasihan ngelihat mereka karena jatuhnya mereka nggak memenuhi beauty standard, dia nggak berasa puas akan dirinya sendiri. Dan sebenarnya Indonesia udah lumayan progresif dari segi kita ngelihat beauty standard, cuman tetap aja namanya juga awalnya beauty standardnya kayak gitu, mau ngubahnya pasti susah. Cuman bagaimana kita ibaratnya yang kayak mau lepas dari si box itu, mau usaha buat ngelihat apapun itu, semuanya kayak kita ngelihatnya ya udah yang emang apa adanya kayak gitu. Kenapa harus kayak lu gini segala macam kan, kayak nggak penting lah. Kayak mata-mata yang masih ngelihat beauty standard seperti dulu kayak kasihan deh. Lah, beauty standard lu semua cantik. Bohong. Benar, bohong. Banyak gue nggak suka gue cewek-cewek. Ini jadi Gak suka cewek. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Lanjut. ada concern yang selalu gue omongin ketika gue ketemu sama banyak orang sih, nggak ke model juga. Kayak kenapa sih bangsa kita itu gak berat ya? Kenapa sih bangsa kita inferior? Dalam artian gini, gak usah ngomongin inferior kan dulu tuh gue suka komen, alah dikit-dikit, ih kayak di Swiss, dikit-dikit ih kayak di Jepang, dikit-dikit ih kayak di Korea. Ya bullshit gitu, maksud gue kenapa sih kita selalu inferior banget gitu terhadap budaya luar. Kalau di dalam beauty, kayak terutama cewek-cewek ya, cowok juga banyak sih sekarang, kayak cantik itu sekarang itu harus kayak Korea. Korean look. Gue berapa kali dapat job syuting, job photoshoot, terus kayak cariin dong yang Korean look. Cariin dong yang Korean look. Banyak sih itu. Iya kan? Cari yang Korea, Korean Cina, look. Oriental, Yeah. bule gitu. Untuk zaman sekarang kayaknya Korean look lagi high demand. Iya benar. Di masa gue kecil atau kakak-kakak gue atau orang tua gue kayaknya
bule, Iya, bener. Arab gitu-gitu kan yang dia cari. Sekarang tuh Korean look. Sehingga kayak ketika apa namanya rambut itu nggak boleh keriting, rambut lurus, mata harus slanted eyes terus kayak gitu, terus kulitnya harus yang glowing kinclong kayak orang Korea gitu-gitu. Sehingga menurut gue tuh menghilangkan identitas kita sebagai bangsa Melayu ya gitu. Yang ibaratnya orang cantiknya udah beda-beda nih. Iya, udah Mau beda-beda. sama ratain orang Papua sama orang Bandung Bener, gitu kan nggak bener, mungkin bisa ya. gitu. Itu. Tanggapan lu gimana tuh? Itu balik lagi mungkin yang tadi kayak mata-mata orang yang masih ngeliat itu semua rendah. Ya miris aja karena gua pun pernah ada di fase itu yang ngeliat orang tuh harus cantiknya kayak gini. Terus akhirnya makin kesini kayak udah nggak ngaruh gitu beauty standard di mata gue, jadi ngeliat orang ya udah kayak gitu ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang itu dia menurut orang cantik, menurut gue bisa aja nggak cantik kan. Sebenarnya relativity dari mata kita kayak gimana gitu. Kayak menurut gue sih biarin aja dah. Kayak orang masih yang nganggap kayak gitu, kita cuek aja cuy. Ngapain? Aku pun begini kayak sebenarnya udah merasa kayak bersyukur lah ibaratnya udah bisa menerima bentukan aku yang kayak gini, yang bisa jadi kan di perspektif orang belum memenuhi beauty standard, tapi aku udah mencintai badan aku yang udah seperti ini, fisik aku yang seperti ini, dan kata-kata orang nggak bakal ngaruh. Jadi kayak emang kalau misalnya dari perspektif yang lihat orang cakep aja udah beda-beda, ngapain maksa? Oke. Lo tadi sempat bilang lo menerima diri lo sendiri sekarang. Berarti you used to be not accepting yourself back then. Iya, pasti banget. Dan Kenapa? Why? Dan menurut gua kenapa ya? Gak tahu, mungkin I grew up in like a toxic Environment? Iya, jadi kayak ya itu maksudnya kayak mereka yang ngelihat beauty standard tuh harus yang kayak gini segala macam, tapi gue nggak memenuhi beauty standard itu. Jadi ya gue used to hate myself back then karena ya kita ngeliat model rata-rata kurus, tinggi, dan sedangkan kalau misalnya lu di mana-mana tuh orang-orang pada kayak yang rata-rata standar kecantikan cewek-cewek Indo tuh yang pendek-pendek apa segala macem. Sedangkan gue tinggi sendiri dan dulu kurus juga kan, dan gue belum tahu kalau misalnya badan kurus tuh sebenarnya juga ya nggak apa-apa as long as you sehat. Kenapa gue harus repot? Dan dulu tuh yang selalu kayak kalau ketemu keluarga, especially ya ketemu keluarga besar nih, ih kurus banget ya segala macam, makan bambu ya apa segala macam gitu kan kayak fuck you. Terus pas kesini, pas akhirnya sudah menjadi model dengan badan yang masih kurus seperti ini, jadi dilihatnya malah beda sama orang. Lihat sama keluarga tuh malah jadi kayak badannya bagus banget. Jadi kayak dulu gue dikata-katain ya gara-gara badan gue kurus, terus sekarang lo muji-muji gue. Kesel banget loh sumpah. Tidak semuslimah itu ternyata Nurin. Ya gimana ya? Ini kan covernya aja, gak ada yang tahu dalamnya gimana. Ayo lihat Spill dalamnya. Kok bareng? Okay, we have that chemistry. Ya itu sih paling kayak kita yang masih dihujat sama orang, mendingan kita yang ngertiin si orang yang hujat. Berarti dia emang levelnya masih di situ, perspektifnya masih di situ. Ngapain kita nanggepin? Dulu sih sempat pas masih masa-masa transisi, pas mau menerima diri gue sendiri yang seperti ini, masih agak susah karena sempat waktu itu bikin konten di TikTok, terus ada beberapa hujatan lah gitu. Terus kayak rasanya gue pengen balesin semua, gue pengen berantemin semua tuh ibaratnya, karena emang rada-rada emosian ya anaknya. Terus pas kesini udah masih ada yang hujat-hujat gitu, udah lebih santai ngadepinnya. Karena ya gue ngeliat mereka fasenya masih yang memang suka ngehujat orang, dan itu menurut gue energi negatif yang gue nggak mau mereka masuk ke hidup gue. Kalau gue tanggepin ya udah otomatis gue juga kena. Lo di level itu juga kalau tanggapin. Sama. Ada alasan sih kenapa orang-orang tuh sebenarnya suka membuli orang lain, suka menyakiti perasaan orang lain dan lain-lain. Ya sebenarnya itu hanya apa ya? Kayak bagaimana cara mereka menyenangkan diri mereka, karena diri mereka tuh sekurang itu sebenarnya. Kayak Dia gitu cuman refleksiin insecurity-nya mereka Insecurity sendiri. mereka aja gitu. Jadi udah bodo amat deh lu, kayak gitu juga gak ngaruh di gue gitu. Nurin, gue pengen bertanya satu hal yang sangat sensitif bagi orang-orang sih ya. Bagi gue sih biasa aja, karena gue nggak relate. Baik.
Lu percaya woman support woman gak sih? Percaya, karena alhamdulillah gue mendapatkan lingkungan itu. Soalnya kan banyak banget yang kayak cewek tuh kalau kesel sama cewek, entah kenapa di pandangan gue ya, itu kok lebih jahat gitu loh. Emang. Mulutnya jahat banget gitu. Kayak ada cewek yang gemukan dikit, terus kayak, lo tuh ini ya lo coba deh, mungkin ngomongnya sosok halus Iya, banget iya, sih, kayak bener-bener. apa sih lo kok gini banget gitu. Terus kalau yang kurus kayak, kok kalau kurus banget sih lo, ini ya lo makan bambu ya itu. Sebenarnya kayak mereka channeling insecurity mereka aja yang kayak lo bilang tadi gitu loh, kayak ini kan kurus banget anjing, kayak gue pengen deh kayak dia, tapi kayak gue kata-katain dia Sumpah, aja. sumpah, Ya kan kayak gitu kan? Ada orang kayak gitu. Kayak gitu kan? Gue pun ngalamin kok. Tapi di environment lu sekarang udah alhamdulillah nggak ada gitu. Masih ada, Masih cuman ada. alhamdulillah udah menemukan satu circle lagi yang mungkin ya mereka juga memiliki perspektif yang sama-sama kayak gue gitu. Jadi kayak ya udah cuek aja, mau kayak gimana pun kita support. Mau emang dia memang fasenya mungkin lagi stres atau dia tiba-tiba kurusan apa tiba-tiba gemukan, ya kita bantu dia mau apa. Apalagi masuk ke industri model gitu kan, pasti teman-teman juga yang emang diharuskan berat badannya segitu terus tiba-tiba dia naik, ya kita support dia supaya Turunin ayo lagi. maksudnya jangan di toxic way gitu loh, semangatin mereka kayak atau bantuin cari solusi dan lain-lain gitu. Jadi ya mungkin bentuk supportnya kayak gitu, cuman balik lagi cara mereka nerimanya. Mungkin kalau ditegur tiba-tiba sakit hati, ya mereka nganggapnya nggak disupport gitu, chill aja. Terus soal body positivity. Wow, ini kan banyak banget beredar ya body positivity ini, kayak cuman banyak yang beranggapan body positivity ini somehow it's very very unhealthy sebenarnya gitu. Kayak ada yang kurus-kurus banget kayak anoreksia, ada yang kayak gemuk-gemuk banget kayak obesitas, tuh kayak dilabeli dengan body positivity gitu. Tanggapan Nurin sebagai profesional model tuh gimana? Aduh berat nih. Iya bener Menyanggung profesional ya. Mikir dulu ya, mikir dulu dah. Tapi kalau nggak mau dijujur nggak apa sih, kalau emang berbahaya bagi pekerjaan lo nggak apa-apa. Bisa aja sebenarnya aku memberikan perspektif. Ada ini juga positif negatifnya juga sebenarnya kan, kita menanggapi body positivity dari misalnya kita ngeliat yang ya udah maksudnya normal aja, logik aja, kita ngeliat orang yang gemuk banget dan ternyata dia emang habitnya makan yang gak jelas dan lain-lain, ya itu kan berarti udah salah gitu. Terus dia ngakunya body positivity, terus kita harus ngapain kalau dia nganggapnya udah kayak gitu? Jadi kayak nggak guna lah gitu. Terus kalau misalnya emang yang dia punya vitiligo misalnya dan lain-lain yang benar-benar nggak bisa dirubah lagi, terus dia nganggap itu body positivity, nah itu baru menurut gua kayak beneran positif buat badannya dia sendiri. Kecuali yang kayak gitulah. Ya itu sih. Soalnya ada beberapa campaign yang sebenarnya malah bumerang bagi campaign itu sendiri gitu. Bener. Banyak blunder sih, banyak bumerang lah, lebih ke bumerang kali ya untuk body positivity yang menjunjung tinggi badan-badan yang Aneh-aneh. menurut medis tidak sehat gitu. Iya bener. Ya gue ngomong gini karena gue juga tidak sehat ya badan gue. Ya at least nggak ngaku body positivity kalau misalnya belum melakukan hal yang sehat lah gitu. Gue mau di body negativity. Iya. Ayo kita bikin campaign baru. Yuk hindari alkohol dan narkotika. Yuk. Tepuk tangan Ren. Ketika lo menjadi model kayak sekarang ini, susah nggak sih untuk lo pilih baju? Maksud gue ini. Aduh. Is it like setiap lo buka lemari kayak lo spend waktu 15 menit, 30 menit kayak anjir pakai baju apa nih, walaupun lo cuma kayak Indomaret gitu. Iya. Gimana? Mungkin kalau di manajemen gua ada bentuk development yang namanya self branding. Nah, khususnya untuk kita nih yang ibaratnya brandingannya udah, karakternya udah jadi nih, misalnya kayak gue turban model tapi coverannya rebel gitu. Itu juga ngaruh sih sebenarnya pas milih baju. Kayak cuman ke Indomaret doang, iya beneran dipikirin gitu. Kalau misalnya emang lagi nggak mau mikirin, pakai masker, terus jelek aja. Why? Kenapa pakai masker? Ya nggak mau orang tahu kalau misalnya ternyata nggak ngejalin brandingan, ngerti nggak? Oh damn, Gitu. kayak ini ya, kayak ABRI ya. Jadi Nah, iya bener. Mau pakai baju Kan tentara. harus, iya bener ya gitu. Terus kayak emang makin kesini jadi udah makin ngelihat fashion lebih luas gitu ya. Jadi sambil kita mikirin baju apa, sambil kita bereksperimen juga bajunya bagus untuk kita apa enggak. Seibaratnya si development self branding ini juga latihan buat gue sendiri untuk ya pas gua keluar orang ngeliat, wih
keren juga nih gitu. Anjing keren banget. Ayo Kan Den. lumayan kan jadi kayak membangun semangat gitu. Oke. Nurin, punya pacar nggak sekarang? Punya. Punya. Pacar lo, ini sorry ya kalau jawabannya pertanyaan agak aneh. Pacar lo setinggi lo juga atau lebih tinggi? Lebih tinggi karena kebetulan dia juga model. Oh dia juga model, wow keren banget. Terus kalau misalnya ini gue nggak doain sih, misalnya ya anggaplah lo lagi single. Terus lo kenal sama cowok yang lebih pendek, lo mau nggak? Gak ngaruh sih. Nggak ngaruh. Gak ngaruh Justru jujur. cowoknya nggak mau kan biasanya ya? Iya, Iya, iya. karena mungkin ya insecure gitu. Iya. Dengan standar yang ada. Iya benar. Padahal kalau buat gue pribadi ya nggak ngaruh. Mau dia mukanya kayak beruk juga bodo amat. Anjir. Enggak, Kem. kan serius kan? Kem. Enggak. Oh. Bener enggak ngaruh karena ya buat apa Iya kan? juga sih. Kalau misalnya pengen diajak tinggal oplas. Ish, bener juga sih. Tapi berarti tinggi badan cowok nggak ngaruh bagi seorang Nurin. Enggak ngaruh. Tadi gue ada list pertanyaan dari Instagram nih Nurin. Boleh gue baca dulu ya? Jadi teman-teman Instagram pada penasaran nih fans-fansnya Kak Nurin nih. Nah ini profesional sih. Jadi ada yang nanya, Kak desainer paling berkesan selama ini tuh siapa? Desainer itu yang paling berkesan buat aku itu salah satunya desainer Indonesia yang kebetulan aku satu-satunya job desainer besar untuk apa namanya kayak show tunggalnya dia lah itu Toton. Toton. Nama desainernya Toton karena udah sempat dapat view desainer untuk show dan lain-lain itu masih belum dapat karena memang mungkin belum rezeki aja kali ya, terus dapat Toton gitu lumayan besar desainernya jadi kayak makasih gitu. Makasih Terus Kak Toton. itu juga aku show-nya bener-bener pakai gaya aku. Jadi kayak kan hijabnya kayak beneran diserahkan semua full ke aku kayak lu mau pakai hijab terserah kayak gimana gitu. Terus kayak aku show bener-bener pakai style yang kayak aku bikin terus piercing gak dilepas. Ya. Itu juga Jadi si turban rebelnya ini tetap keluar ya. benar that's itu nice. berkesan banget, itu That's berkesan nice. banget. Oke. Terus tadi sempat ngomong kayak lu, ya itu lu banget apa segala macem. Berarti pernah dong punya job yang dimana, aduh sumpah nih sebenarnya gue nggak pengen, gue nggak nyaman, gue ya profesional aja, gue mau nggak mau, gue dibayar, sebenarnya gue nggak nyaman. Gue nggak bakal nyebut dia siapa, brandnya apa, tapi yang kayak gimana sih yang membuat seorang Nurin tuh nggak nyaman? Sebenarnya nggak ada yang nggak nyaman, cuman mungkin kayak sesuatu yang baru nih buat gua nggak pernah secantik ini gitu. Mungkin kayak photoshoot yang cantikan gitu ya, ibaratnya kayak buat brand yang make up, skincare. Nah itu kan rata-rata lumayan cantik kan fotonya. Terus kalau menurut gua bukan gak nyaman, cuman kayak gua harus kayak gini-gini, kayak biasanya gua nggak pernah kayak gini gitu. Oh ya feminim gitu. Bener-bener. Oh lo tuh justru nggak nyaman pose-pose feminim, pengennya yang Apa itu maksudnya? foto-foto anak metal Megang kan gitu. ini. Aduh enggak dong. Gitu. Ceritain dong gimana rasanya. Ceritain dong gimana proses lo sampai akhirnya masuk Jakarta Fashion Week. Gimana ya? Awalnya itu emang JFW kan setiap tahun ada lagi kayak model search buat icon kan. Icon. Nah itu tuh ya udah kita satu agensi siapa yang mau ikut kita bikin video buat castingnya dia. Jadi pas casting itu akhirnya keterima terus jadi JFW finalis icon. Nah terus dari situ kebetulan kan ada show-nya. Jadi langsung kayak karena lu finalis icon lu langsung dapat show dan lain-lain gitu. Cuman ya prosesnya lumayan sih karena JFW kan terkenal satu Indonesia ya. Iya. Terus Prosesnya gimana maksudnya lumayan tuh? kita nggak punya kuasa buat kayak nguasain kalau misalnya gue bisa jadi icon, gue bisa jadi finalis karena kita tahu JFW kan gede banget. Udah gitu orang-orang yang ikut tuh banyak banget yang keren-keren. Persaingannya. Iya benar. Udah gitu pas kemarin finalis icon itu cuman berapa belasan dari mungkin bisa ratusan ribu orang yang ikut gitu. Jadi prosesnya lumayan. Ratusan ribu. Dan akhirnya dipilih cuman Belasan. termasuk lo. Belasan dan yang jadi ikonnya ujung-ujungnya cuma 2. Tapi yang aku yang belasan ini udah masuk ke dalam karantina si finalis ikonnya. Yang 2 itu lo nggak masuk? Enggak, yang 2 ini jadi ikonnya. Icon JFW 2023. Nah terus sisanya itu termasuk aku jadi
ya finalis yang kita kompetisi langsung di karantina. Oke. Cuman dari ratusan ribu itu jadi belasan orang termasuk lo itu pencapaian banget dong. Bisa dibilang iya. Iya dong, bangga banget dong orang tua lo, sekeluarga lo. Udah bikin tumpengan gitu dong. Enggak. Karena sebelumnya juga sebenarnya gue masuk model nggak bilang-bilang. Jadi orang tua lo nggak tahu lo. Nggak tahu, karena emang lumayan konservatif kan. Ibaratnya kayak gue muslimah nih, terus ke model. Gue nggak tahu awalnya emang industri model kayak gimana. Cuman kalau kata orang tua kan kayak industrinya lumayan liar dan lain-lain gitu. Jadi agak konservatif buat industri ini. Terus pas mau masuk ke agency pun itu nggak bilang-bilang. Jadi sampai beberapa tahap kompetisi, pas udah akhirnya mau tanda tangan kontrak baru ngomong. Itu pun pas ikut JFI kan juga nggak bilang. Terus penanggapan mereka sekarang gimana? Setelah tanda tangan kontrak itu gimana tanggapannya? Pas Anak iya. gitu. Pas awal-awal sih kayak kan emang rada badung ya anaknya di rumah. Pas awal-awal si orang tua saya ini kayak ini bener gak scam apa enggak, terus pas harus karantina kan 7 hari, beneran apa enggak, ntar ini takut segala macem gitu. Ibaratnya gue yang nggak pernah keluar kandang tiba-tiba disuruh karantina 7 hari gitu. Terus pas akhirnya mau hari karantina, orang tua gue datang dua-duanya nganterin, pengen lihat bener-bener nih kayak apa. Oh kayak gini-gini. Mungkin di awal masih kurang percaya kali ya. Terus pas kesini pas dapat duit jadi dia di support. Oke. Gitu cara nyumpal mulut orang tua guys. Pakai duit. Kerja. Jadi kalian ini tips buat teman-teman di luar sana yang punya orang tua konservatif dan kolot, sumpel pakai duit. Kalau kalian belum bisa sumpel pakai duit, nurut aja guys ya. Bener. Sumpah deh lu. Kalau nggak mau diusir dalam keadaan miskin. Bener. Berarti lo sekarang 20 tahun. Dan lu udah bisa menghasilkan jutaan rupiah dari miliaran rupiah. Enggak dong, belum. Amin. Ntar gue bagi-bagi kan. Aduh. Gimana reaksi teman-teman lo? Gimana reaksi? Kan maksudnya teman-teman lo kan masih ada magang, ada yang jadi barista. Gak apa-apa dong, kan profesi beda-beda. Ya nggak, maksud gue lo kan kata produser gue, lo jangan jauh-jauh dari mic. Kalau mau lo gini aja. Apa tanggapan teman-teman lo melihat lo orang paling kaya di tongkrongan? Enggak dong, amin ya Allah. Amin. Ya maksud gue di umur 20 loh. Iya. Gue umur 20, loser. Sekarang gue loser juga, cuman lumayan lah punya loser duit. Plus gitu ya. Loser tapi punya duit gitu. Loser 00000. Lo sekarang umur 20 tapi lo udah beyond ketimbang anak-anak umur 20 lainnya ya. Mungkin simpelnya gitu, halusnya gitu. Gitu. Apa tanggapan teman-teman lo seumur 20-an yang masih loser dan gak punya duit? Gak tahu ya, gak terlalu mikirin sih sebenarnya. Cuma yang paling kelihatan tuh mungkin orang-orang yang minjem duit. Baru gue pengen ngomong, tujuan gue tuh bener kan, bakal ke situ aja tujuannya. Oke, bener, terus sumpah. ada umur 20 pinjam duit buat apaan cuy? Ada aja ya? Kayaknya gara-gara tertekan sih, karena mungkin kita umur 20 tertekan, apa itu? Enggak, mungkin karena ngeliat beberapa temen yang udah pada punya uang terus nongkrong terus kan, tapi dia gak dikasih terus sama orang tuanya mungkin uangnya, jadi minjem gitu. Tapi gue penasaran deh, kok lingkungan lu tuh lingkungan yang seperti apa sih, Nur? Lingkungan lu tuh lingkungan seperti apa sih, Nurin? Maksud gue, kok lu cerita teman-teman lu punya penghasilan, teman-teman lu udah mulai berkarir dan umur 20 itu kan semester 5. Iya. 4. Semester 4. Maksud gue lingkungan lu seperti apa sih? Kayaknya bagus banget gitu lingkungan lu. Enggak, jujur lingkungan gue malah yang bermacam-macam. Dari yang susah makan sampai yang kaya melarat tuh ada, bener-bener bervariasi itu, tapi memang circle-nya lumayan banyak sih aku. Jadi kayak bersyukurnya di situ, karena sebenarnya aku juga bukan orang yang emang berada banget, terus bisa ngelihat temen yang bener-bener kaya unlimited, terus ada yang anjing ada kaya unlimited. Ada beneran. Sumpah lu. Ada beneran sampai yang dia tolong coba invest ke Sudut Kecil TV. Temennya Nurin sini. Terus yang dikit kok 3M. Terus yang masih ibaratnya jadi sandwich generation gitu. Ada. Iya. Jadi bisa ngeliat dari perspektif yang lebih luas gitu, bersyukur, terus juga jadi semangat, terus kayak enak lah kalau misalnya mau sharing gitu, nggak cuma dari satu perspektif aja yang berarti kita levelnya sama kayak gitu. Keren banget ya.
Alhamdulillah. Itu lingkungan kuliah doang? Enggak. Oh banyak. Banyak. Ya? Ada lingkungan model, lingkungan kuliah, Lingkungan lingkungan SMA. model. Oke. Ya, soalnya gue bener-bener gak relate sih teman-teman. Bener-bener gue tuh umur 20, semester 4. Gue punya duit, tapi duit gue itu jadi kan gue DKV. Gue tuh suka ngegambar. Gue tuh jual-jual gambar gue. Itu aja gue tuh bisa ngasilin sehari berapa ya? 2 juta aja tuh menurut gue dulu udah. Gue abisin gue. Astagfirullahaladzim. Nggak, Tolong misalnya zaman dulu tuh spill. gue kayak seneng banget gitu loh, kayak punya duit. Wah, apalagi kalau udah punya karir seperti Nurir yang udah tracknya udah bagus lah gitu sebagai model Alhamdulillah. gitu ya. Nurir, wah gue pengen ngobrol banyak banget nih jadinya ya. Boleh ya. Boleh ya, Kita waktunya. abis ini kayaknya lanjut gak sih? Mabok. Maksudnya Helens. maksudnya Nggak main ya? enggak ke situ. Ngomong soal kehidupan bebas nih, lu kan pergaulan bebas juga ya orangnya. Menurut lu outfit anak Jaksel, wih anjir. Lu anak mana sih, sorry? Tinggal di Aku mana? ada Tangsel, tapi kemana aja? Tangsel-Fanian kita ya. Iya, Bintaro, geng. Nah, kita kan gua kayaknya gua harus mengakui bahwa pusat kebudayaan anak muda, Rumah adat. rumah adat Jakarta Selatan, rumah adat mode di Indonesia sepertinya mengarah ke Jaksel. Betul. Jakarta Selatan. Walaupun Jaksel itu isinya ya orang-orang Tangsel, orang-orang Depok, orang-orang Bekasi, anak-anak Jaksel aslinya mah nggak main di Jaksel, mainnya di Singapura. Iya. Itu mah Mainnya- bukan Jaksel iya, namanya. Mainnya di Bali ya Benar, kan benar. gitu. Tapi sebagai kita anak Tangsel ya sebagai lo pemaham fashion juga lah gitu. Anak Jaksel ini kan terkenal banget kiblat fashion lah ibaratnya. Ih, Iya. tampilan lo gaul banget sih kayak anak Jaksel. Ih, rambut lo ini deh kayak anak-anak Jaksel yang nongkrong di Brooklyn misalnya gitu ya. Emang fashion anak Jaksel bagus menurut lo? Bagus. Apa yang membuat mereka bagus? Bagus tapi ya selera. Mungkin karena emang nongkrongnya di situ jadi outfitnya sama semua, ya menurut mereka itu bagus. Ya. Ya bagus. Cuman ada juga yang emang beberapa kurang cocok di gua dan gua nggak bisa bilang itu nggak bagus karena emang bukan selera. Ya. Dan mungkin karena gua yang mengalami kerja di industri fashion juga, emang rata-rata pusat industri itu ada di Jaksel. Ya. Jadi kayak rumah desainer lah, tempat photoshoot, rata-rata di situ. Ya. Nah, mereka kan lebih paham fashion juga kan. Mungkin ketularan anak-anak Jaksel. Jadi fashionnya bagus-bagus Oke. gitu. Dan aku pun jujur ngelihat fashion juga masih ngelihat ke anak-anak Jaksel juga sih. Oke. Karena mereka lebih ekspresif lah ibaratnya ya. Lebih relatable kali ya. Benar. Karena emang jadi pusat referensinya, Benar-benar. jadinya ya kita bisa akui juga gitu. Iya, terus banyak komunitas kan di situ. Apa tanggapan lu waktu tahun 2021-2022 itu banyak fenomena model-model dadakan alias Citayam. SCBD, Citayam Fashion Week gitu-gitu. What's your take on that sebagai model profesional? Atau mungkin lu juga bisa kasih tanggapan teman-teman lu, senior-senior lu di model saat melihat ini orang-orang ini kok sekarang dipakai dalam artian Iya. dipakai jadi model beneran, dipakai jadi gara-gara dia gebrakan si Citayam ini. Iya, bener. What do you think? Namanya juga Indonesia ya. Kita cinta apapun yang tren gitu, dan Yes. especially brand mungkin butuh lirikan dari orang-orang yang ngelihat si Citayam Fashion Week ini karena viral banget kan. Ya. Nah, terus pas udah viral kayak gitu, pasti brand-brand ngelirik mereka mau pakai biar naik. Tapi sebenarnya dari fashionnya sendiri juga, aku nggak bilang itu jelek ya, cuman it's not me. Jadi Oke. kayak emang nggak ngeliatin juga gitu sih, karena emang viral aja dan tahu aja, dan orang-orang yang datang ke situ pun aku pikir juga ada yang ngerti fashion Iya. untuk nama. Oh, tanggapan gitu. lu nggak jelek cuman yang enggak sih. Iya, betul. Kayak keng. Tapi gak jelek serius, karena ada emang orang-orang yang eksperimental lah outfitnya ibaratnya gitu. Jadi oke. Ya gue sempat ngundang, kalau kalian belum pernah nonton, gue sempat ngundang Ale MP3, dia salah satu pencetus juga di Citayam Fashion Week, nonton podcastnya di Studio Kecil TV. Betul. Anjir. Ngomong yang ringan-ringan dong, zodiak lu apa sih? Scorpio. Oh, banyak cewek-cewek toksik di kantor ini ya dulu. Aduh. Cie. Pit. Udah itu aja sih pertanyaan gue. Oh, Thank you iya. teman-teman udah menyaksikan Studio Kecil Podcast kali ini. Ya, makasih. Pertanyaan terakhir tadi apa ya? Gue kayak tadi sempat baca pertanyaan terakhir. Oke. Sampai kapan sih lo akan terus berkarir menjadi
seorang model? Ataukah nantinya lu akan ngantor? Kan lu anak Ilkom kan? Ya, Apakah lu nantinya akan ngantor sesuai jurusan kuliah lu? Ataukah nantinya lu akan balik profesi jadi apa gitu? Atau gimana? Dan jadi kayak pertanyaan gue sampai kapan sih? Atau emang lu sudah berkomitmen untuk menjadi full time model till you die? Karena sebagai turban model juga, buat aku pribadi nggak terlalu sebanyak itu job yang masuk. Ya. Jadi menurut aku cuman ya sebagai anak kuliahan ya side job aja lah Side job gitu aja. kan. Untuk mau jadi model sampai kapan itu pun juga nggak tahu. Karena ini juga jadi model kebetulan ya Bun. Iya, iya, iya. Terus sama ada job ini juga make up. Aha. Terus jadinya emang ganti-gantian gitu, ntar kadang jobnya make up, kadang jobnya model. Cuman emang alhamdulillah dari model bisa jadi MUA karena modalnya kan. Terus gak tahu sih in the future mungkin emang pengen punya income yang stabil. Yes. Jadi kita kalau misalnya mengandelin modeling atau makeup kan nggak bisa ngarep karena ya jobnya juga bukan kuasa kita. Mau nggak mau kayaknya harus masuk ke korporasi Iya, 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 iya. buat hidup yang lebih stabil gitu. Tapi apakah akan korporasi itu industri entertainment? Masih Kalau belum bisa, paham sih, masih belum merhatiin banget. Belum bisa merhatiin Cuman banget ya? paling harapannya ya untuk income yang stabil. Cuman untuk sekarang sih lagi gak pengen sih. Ya. Emang menurut gua nggak suka aja dengan dunia korporat. Ya. Not me at all. Not you at all. Right. Oke. Oke, pertanyaan terakhir. Gimana menurut lo kinerja Jokowi selama 5 tahun terakhir? Bagus. Enak. Nggak tahu ya, nggak berasa sih di gua, nggak merhatiin Nggak usah politik dijawab juga. sih. Nggak Itu random merhatiin. banget sih pertanyaannya anjir. Ya bagus, Iya. enak. Enak. Cuman kemarin sempat ada gebrakan, ibaratnya ada istana berbudaya apa istana berkain gitu. Iya. Itu diadain di ya buat dari pemerintahan. Menurut gue itu lumayan kayak ternyata pemerintahan juga ngelirik Iya. fashion Indonesia Iya. juga ya. Iya, Terus iya. itu lumayan oke sih karena dihadirin sama Pak Jokowi juga kan. Betul. Gitu. Ya karena fashion Indonesia tuh luas banget sih menurut gue. Dan baju kebaya. Nah, itu dia justru pandangan gue ya. Kita tuh terlalu Jawa sentris banget menurut gue. Kayak apa-apa ketika misalnya baju fashion, pasti ntar ada kebaya, batik, that's it. Maksud gue tuh Jawa banget gitu. Padahal mungkin masih ada ratusan ribuan fashion di Indonesia yang belum lu coba gitu, yang belum tercover Iya benar-benar. di dunia industri fashion di Indonesia seperti itu. Maksud gue coba kain Gorga atau apa di yang Kalimantan yang di Sulawesi gitu kan masih banyak banget yang belum ke cover gitu loh menurut gue. Iya. Ya semoga sih ke depannya industri model, industri fashion bisa melirik itu sih. Karena itu kekayaan kita banget coy. Benar-benar. Enggak sih? Tapi menurut gue juga mungkin karena ya baju-baju adat Indonesia lumayan mahal kali ya. Jadi kayak mungkin ya ada beberapa desainer yang pengen cuman memang belum menyanggupi budgetnya gitu. Padahal kalau misalnya sekiranya ada masuk gitu kan. Kemarin sempat ada desainer apa aku lupa masuk ke New York Fashion Week sih. Oh, Itu oke. bawain baju adat Medan. Ah, nice. Itu keren. Oke. Lumayan. Kasih dong pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana yang pengen jadi model kayak Nurin, pengen jadi model kayak Bella Hadid, tapi aduh aku selalu ngerasa jelek, aduh aku selalu ngerasa aku kurang pede, kurang cantik gitu. Contohnya cewek gue itu pengen jadi model, gue akui dia cantik, tapi dia tuh selalu kayak, aduh aku nggak pede, aku nggak punya pengalaman, aku nggak punya ini itu. Sedangkan waktu itu lagi ada casting model ceritanya, terus dia kayak dia banyak banget ketakutan, jadi kayak gue butuh pesan-pesan itu sih bagi anak-anak muda di luar sana. Balik lagi ke ini, coba aja. Karena kalau kita apply ke agensi itu bener-bener di luar kuasa kita. Apalagi agensi kan banyak banget di Indo kan. Dan mereka taste-nya beda-beda juga. Ya apply aja ke semuanya dulu. Karena yang lebih ngerti mereka. Gimana caranya lu memotivasi diri lu sendiri untuk mencoba? Apalagi lo kan cerita lu dibully, lo diremehin, lo diejek-ejek sampai akhirnya instead of you being lemah, lu being kayak udahlah anjing gue demotivation segala macam dan tapi lu akhirnya memilih untuk termotivasi dan mendaftar gitu. Jadi kayak
Gimana ya cara nge-trigger hal itu gimana gitu? Find your value. How? Gimana caranya Kak Nurin? Kalau dulu mungkin karena emang masih belum luas pikirannya ya, Iya. ibaratnya masih mencari value dari orang lain. Iya. Nah mungkin dari tadi yang gue ceritain, value yang gue dapet itu orang bisa langsung ngomong kayak kenapa nggak jadi model aja. Terus dari situ kan gue mikir kan, apa gue model material apa gimana maksudnya nih gitu kan. Terus dari situ yang gue nggak tahu apapun tentang model, gue jadi penasaran dan akhirnya nyoba. Dan dari kata-kata itu bisa menghilangkan semua overthink gue yang dulu, menghilangkan semua tanggapan-tanggapan orang yang ngebully gue dulu dengan satu value itu. Kayak oh ternyata gue bisa dilihat sama orang kayak gini gitu. Dan mungkin cara untuk nyarinya pertama yang paling mudah kayaknya itu tanya pendapat orang, walaupun itu nggak bagus sebenarnya. Cuman kalau kita nggak bisa ngeliat ke dalam dulu, ngeliat tanggapan orang aja dulu, mungkin orang bisa ngebantu kita buat nyari value kita Iya. sendiri. Cuman pas seiring berjalannya waktu gue jadi nggak terlalu mentingin kata orang sih sebenarnya, jadi lebih ngeliat ke dalam aja. Cuman dulu emang gue dapat value-nya dari orang lain. Oh, oke. Tuh, kalau memang merasa punya kelebihan, ya coba difokusin di situ. Kalau misalnya enggak, jangan dipaksain. Karena kan banyak ya orang-orang yang maksa pengen jadi model, tapi dia sampai makan kapas lah, apa Iya. segala macam. Makan kapas? Tahu nggak yang itu? Apa itu? Ada yang model ngaku-ngaku dia makan kapas, tuntutan untuk kurus. Oke, terus? Itu maksain justru mau jadi model tapi lu nggak mau ngambil resikonya gitu kan. Setiap pekerjaan ada resikonya ya. Kalau misalnya model salah satunya lu harus kurus. Oke. Dan di situ dia ngaku dia harus makan kapas dan lain-lain, kan itu kayak maksain jatuhnya gitu. Sekali lagi tepuk tangan untuk Nurin. Yeay. Dan Nurin, ini seru banget ya ngobrol-ngobrol sama lu. Gue merasa it's such a pleasure to talk to you. Banyak mendapatkan insight dan juga lo orangnya kocak juga, menyenangkan, jadikan konten ya. Sekali lagi thank you Nurin. Ini semoga bisa menginspirasi orang-orang luar sana, terutama bagi perempuan-perempuan muda, anak-anak laki-laki muda juga yang pengen jadi model tapi masih kurang pede, masih kurang menganggap dirinya tuh tidak pantas, tidak layak. Ya ketahuilah nilai lo, value lo sendiri, dan juga jangan dengan kata orang lain lah ya. Oke, kalau dengan kata orang lain terus mungkin Nurin nggak akan ada di posisi ini. Tapi Bener nggak susah sih? sebenarnya. Gimana? Nggak dengerin kata orang tuh susah. Gue gak dengerin, gue setiap di orang ngomong oh gituin. Untuk beberapa orang yang mungkin emang dasarnya mereka nggak bisa nutup telinga lah gitu. Iya. Gue pun juga ada prosesnya untuk gak dengerin kata orang. Gue gak pernah dengerin lagi, kenapa ya? Gue dari kecil tuh kayak bodo amat gitu, kayak selalu kayak gitu sih. Tapi alam Tapi ya, bawah ya, sadar tetap kena sebenarnya. Iya. Kayak emang susah sih ketika bullshit sih emang untuk bilang jadi diri lo sendiri, jangan kata orang, sebenarnya bullshit sih. Bullshit sih. Semua Ya orang ada proses lah. lo butuh proses sampai akhirnya lo berani ngelawan orang aja sih, kayak gue gitu. Kayak maksudnya ketika orang-orang kayak lo tuh gini tuh, lo berisik lo. Kayak akhirnya mungkin karena akhirnya gue sadar orang-orang di sekitar gue tidak mempengaruhi apa-apa dalam hidup gue. Akhirnya gue berpikir seperti itu Iya, sih. iya, benar. Gitu loh. Dan akhirnya gue punya pendapat bahwa lo tuh hidup di dunia tuh sendiri. Lo nggak hidup sama orang tua lo nggak hidup sama suami lo, sama anak lo, sama istri lo, sama teman-teman lo. Lo hidup sendiri. Jadi kayak ketika lo bergantung sama orang lain, either itu omongan orang lain, either itu duit orang lain, either itu rumah orang lain, you just being a parasite bagi orang itu sebenarnya. Such a word. Words. Gila. Quotes ya. Iya, Kayak langsung barusan di sini ada subtitle. Dan once again teman-teman, thank you for watching Studio Kecil Podcast. Saksikan terus Studio Kecil Podcast setiap hari Sabtu malam Minggu di Studio Kecil TV. Jangan lupa untuk like dan komen kira-kira aku harus undang siapa lagi berikutnya ke kursi panas yang udah bagus ini. Dan thank you for watching. Bye bye.